House music. Sebab Engkaulah Allah kami yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya sungguh akan janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau beri lagi kami kesempatan beribadah. Bersama-sama kami belajar kebenaran. Tolong kami dan buatlah kami mengerti akan kebenaran. Bantu kami hari ini melalui Roh-Mu yang kudus memberi pengertian. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberikan kepada kami penguatan, pencerahan, teguran, semangat ketika kami belajar firman Tuhan. Roh Kudus, hadir Engkau dan menaungi kami, menjamah setiap hati pikiran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Shalom. Bagaimana kabar? Sehatnya? Halo yang di atas. Annyeonghaseyo. Ya. Tuhan berkatin ya. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita bersyukur kembali belajar lagi firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman. Saudara, pada beberapa hari yang lalu saya sedang berdoa dan terus bergumul juga, Tuhan, apalah yang harus disampaikan hari Minggu ini. Saya tahu topik-topik kita pada minggu-minggu, pada bulan-bulan ini adalah berbicara bagaimana kita membangun sebuah komunikasi yang lebih indah lagi dengan Tuhan, begitu. Dan saya belajar untuk merenungkan bagaimana ya kira-kira doa-doa itu. Di dalam perenungan saya merenungkan apa yang harus disampaikan itu. Pada saat saya tidur, saudaraku, Tuhan menaruh di dalam pikiran saya tentang tembok Jericho. Lalu kemudian saya bangkit dari tidur, saya langsung duduk lalu membuka kisah tentang Jericho. Sesungguhnya kisah tentang Jericho ini sudah berulang-ulang saya baca dan ya kurang lebih saya tahulah bagaimana kronologisnya begitu. Tapi ketika itu Tuhan membukakan mata saya lagi untuk saya belajar dan melihat poin-poin penting di dalam penaklukan Jericho ini. Dan dalam pelajaran saya, dalam perenungan saya mencoba menaruh di dalam hati saya apa yang Tuhan sedang mau nyatakan kepada saya. Dan akhirnya saya pun hari ini menyampaikan itu kepada saudara dalam perenungan saya itu. Dan kita akan belajar hari ini tentang bagaimana Yosua melakukan penaklukan terhadap Jericho. Dan saya sangat berharap kita hari ini semua bersiap membuka Alkitab kita dan catatan kita, serta juga hati pikiran kita tertuju kepada kebenaran. Bapak Ibu sudah siap? Tanya kiri kanannya. Sudah siap? Tanya kiri kanannya. Sudah siap ya? Alkitab saudara buka dan siapkan catatan saudara. Baik. Pada waktu Musa sudah mati, maka tongkat estafet diberikan kepada Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan, di mana dia akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Pada Yosua pasal 1, saudaraku, di situ Musa katanya sudah mati dan sesungguhnya Yosua mengalami sedikit banyaknya kegentaran. Yosua sudah melihat bagaimana Musa dipakai Tuhan luar biasa. Laut merah, laut terbelah dua. Bagaimana Musa berkata-kata kepada gunung, memukul gunung, lalu kemudian keluar air sehingga bangsa itu bisa minum dengan puasnya. Dan dia sudah melihat bagaimana Musa naik ke gunung Sinai, berbicara muka dengan Allah di sana. Dan banyak hal dia sudah lihat. Dan juga bagaimana bangsa Israel penuh dengan banyak pemberontakan, tegar tengkuknya, yang membuat juga itu menjadi sebuah catatan bagi Yosua. Sehingga begitu dia menerima tongkat estafet, dia akan menjadi pemimpin. Maka Tuhan pun berkata kepada Yosua supaya dia jangan menjadi takut.
Dia harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dialah yang akan memimpin umatnya memasuki tanah Kanaan. Mereka sudah berada di perbatasan tanah Kanaan. Mereka akan segera menyeberangi sungai Yordan. Dan seberang sungai Yordan, begitu menyeberangi sungai itu, maka itu sudah menjadi sebuah wilayah daripada tanah Kanaan. Saudara-saudara, Musa mati, Yosua menjadi pengganti, di mana Yosua sekali lagi sudah melihat segala sesuatu yang terjadi. Maka kemudian saya katakan Yosua sebenarnya awalnya ada sebuah ketakutan, ada kekhawatirannya. Tapi karena Tuhan yang memberitahu, dan sebuah ayat penting yang selalu dan berapa kali menjadi ayat hafalan kita, Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati terhadap segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, katanya. Saudara-saudaraku, maka kemudian Yosua mengirimkan pengintai untuk mencoba melihat bagaimana Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota yang sangat kuat sekali bentengnya, temboknya kuat sekali. Diutusnya 2 pengintai ke Yeriko. Masuk ke kota itu, mereka 2 ini bertemu dengan seorang perempuan pelacur, perempuan sundal, namanya Rahab. Namun perempuan sundal ini punya iman bahwa Allahnya Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang luar biasa. Dan dia sudah mendengar, mereka semua di kota itu sudah mendengar bagaimana orang Israel keluar dari Mesir dan Tuhan Allah Israel membelah laut Teberau dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Mereka gentar, Yeriko semuanya penduduknya gentar. Tapi Rahab, dia tahu bahwa Yeriko pasti akan hancur karena memang Tuhan Allah Israel tidak ada tandingannya. Dan dia berkata kepada 2 pengintai itu supaya dia diselamatkan. Ketika para penjaga kota itu, tentara datang karena ditemukan bahwa ada orang asing di kota itu, maka Rahablah yang menolongnya, menyembunyikan kedua pengintai di soto rumahnya, dan di sana beberapa waktu kemudian diturunkan melalui tembok itu ke bawah dan disuruh pergi dengan perjanjian bahwa Rahab akan ditolong oleh orang Israel, tidak akan dibunuh. Semua orang yang bersama di dalam rumahnya tidak akan dibunuh. Namun sebagai tandanya supaya orang Israel jangan salah ketika datang menyerang, maka dibuatlah sebuah benang, ada tali dari benang kirmiji dibuat di jendela sebagai tanda bahwa itu rumahnya si Rahab dan jangan diganggu. Semua orang di dalam rumah Rahab, siapapun di dalam rumah itu akan selamat. Luar biasa sekali. Rahab punya iman, walaupun dia seorang perempuan pelacur, tetapi dia sadar bahwa Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Pada akhirnya kalau dalam perjalanan kehidupan selanjutnya tentang Rahab, Rahab dipakai Tuhan menjadi salah satu wanita dalam catatan sejarah kelahiran Kristus dalam Matius pasal 1. Saya tidak berbicara tentang Rahab ini, tapi saya berbicara bagaimana Yeriko. Dan kemudian pada ayat selanjutnya, pasal selanjutnya, pasal 3, orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu menyeberangi sungai Yordan, ingat saudara-saudara, tadi saya katakan Yosua pastilah punya sebuah kecemasan tersendiri. Laut Teberau di bawah kepemimpinan Musa bisa terbelah. Bagaimana menyeberangi sungai Yordan ini?
Karena mereka harus sampai di sana, karena di sana, di seberang sanalah tanah perjanjian itu. Tetapi Tuhan memakai Yosua dengan luar biasa juga, sama seperti Musa. Dan kemudian Tuhan membesarkan nama Yosua di hadapan semua orang Israel, sehingga mereka tahu bahwa sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikian jugalah Tuhan menyertai Yosua. Di mana waktu imam-imam mengangkut tabut perjanjian, menginjakkan kaki masuk ke sungai itu pun terbelah dua dan keringlah di tengah, sehingga mereka bisa melewatinya sampai di seberang. Saudara-saudara, kisah tentang Sungai Yordan, menyeberangi Sungai Yordan, lalu kisah tentang keluar dari perbudakan, lalu menyeberang Laut Teberau. Itu di dalam konsep perjanjian baru, itu pengertiannya sangatlah luar biasa. Dalam konsep perjanjian baru, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Orang Israel melewati Laut Teberau. Itu adalah sesuatu berbicara tentang baptisan. Dibaptis, saudara-saudaraku, dan ketika mereka dibaptis, mereka sudah memasuki satu area yang baru dalam hidup mereka. Waktu mereka melewati Laut Teberau, mereka sudah memasuki masa yang baru dalam hidup mereka. Mereka sudah terlepas dari Raja Firaun dan semua tentaranya. Itu berbicara tentang semua perihal manusia lama dan segala sesuatunya yang mengikat mereka, yang memperbudak mereka, sudah ditenggelamkan Tuhan. Memasuki Sungai Yordan, mereka mengalami hal yang sama juga. Itu berbicara mereka memasuki suatu tanah perjanjian baru, menjadi manusia yang baru di dalam konsep perjanjian baru. Anda mengerti maksudnya? Dan ketika itulah, setelah mereka mengalami itu dalam hidup mereka, sampai mereka di seberang, dibuatlah tugu peringatan di sana. Dan mereka menyusun batu, 12 batu sebagai peringatannya. Dan yang menarik sekali lagi, disitulah Tuhan menyuruh orang Israel melakukan sunat. Seluruh laki-laki disunat. Itulah sunat yang kedua. Yang pertama pada zaman Musa, dan sekarang zamannya Yosua. Mengapa? Karena waktu zamannya Musa semua laki-laki disunat, tetapi kemudian lahirlah generasi-generasi baru di padang gurun, laki-laki yang tentunya belum disunat. Sampai akhirnya pada waktu mereka memasuki tanah perjanjian, semuanya laki-laki itu disunat. Yang pastinya belum disunat semua karena dulunya mereka lahir di padang gurun. Ingat baik-baik, Tuhan sudah berkata bahwa tidak ada satupun orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian yang mereka lahirnya di Mesir, kecuali Joshua dan Kaleb, karena mereka memberontak kepada Tuhan. Kalau mengingat kisah tentang 12 pengintai, 10 itu mereka memberontak, dan Tuhan bilang semuanya yang lahir di Mesir semuanya mati di padang gurun. 40 tahun berputar-putar di padang gurun, mati semuanya. Tinggal yang hidup adalah yang lahirnya di padang gurun yang masih muda. Itulah yang memasuki tanah perjanjian. Yosua dan Kaleblah orang yang masuk tanah perjanjian, mereka yang lahirnya di Mesir. Anda mengerti kisah itu? Saya lanjut lagi. Kemudian begitu sampai, mereka juga melakukan perayaan Paskah. Apa maksudnya sunat itu? Sunat itu adalah meterai bahwa mereka adalah milik Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, sunat itu menyatakan mereka
adalah menjadi bagian di dalam kerajaannya Allah. Abraham disunat, Ishak, Yakub disunat, dan semuanya itu berarti mereka itu ada di dalam lingkarannya Tuhan. Sehingga orang Israel pun disunat, itu berarti mereka sah sebenarnya sebagai miliknya Tuhan. Dalam perjanjian baru bukan lagi sunat lahiriah yang dicari, tetapi sunat hati yang dicari. Itu bicara pertobatan. Tapi Paskah dirayakan lagi untuk apa? Paskah dalam perjanjian lama, waktu mereka keluar dari Mesir, itu artinya mereka keluar dari perbudakan Mesir, di mana mereka diperbudak di sana 350 tahun. Dan Paskah mereka lakukan lagi di dalam memasuki tanah perjanjian, supaya mengingat bahwa mereka sudah terlepas dari sana dan sekarang mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka harus ingat bahwa Tuhanlah yang sudah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan Paskah harus dilakukan menjadi sebuah perayaan wajib, menjadi perayaan yang harus di Israel sampai hari ini. Begitu pula perjanjian baru, Paskah, di mana waktu perjanjian lama domba Paskah disembelih, darahnya tercurah dan dipercikkan, saudaraku, itu berbicara tentang penghapusan dosa. Darah harus dioleskan pada dua tiang pintu, berbicara mereka keluar dari perbudakan dosa, mereka tidak mati, terlepas dari kematian. Paskah di perjanjian baru, di mana Yesus sudah menyelesaikan sebagai anak domba Paskah, mati di kayu salib menyelesaikan semuanya. Kita semuanya dibebaskan dari perbudakan dosa. Selanjutnya, pada waktu memasuki kota Jericho, di dalam Yosua 5 ayat 13, Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Yosua bertanya, lawankah engkau atau kawan? Tapi panglima ini bilang, malaikat Tuhan ini pastinya. Dia berkata, aku panglima bala tentara Tuhan. Di situ sebenarnya sebuah penguatan bahwa Yosua akan mengalami kemenangan demi kemenangan karena ditolong oleh Tuhan, bukan kekuatannya. Pada waktu itu Jericho adalah kota yang sangat-sangat kuat. Seorang arkeolog bernama John Garstang melakukan penelitian pada tahun 1931, menggali reruntuhan daripada Jericho pada zamannya Yosua itu. Didapati dari hasil penelitian itu, ternyata tembok Jericho itu terdiri dari dua bagian. Tembok Jericho itu bagian luarnya ada dan bagian dalamnya ada. Tebalnya luar biasa. Dalam ketebalan di luar itu, dari hasil penelitian John Garstang ini, itu kurang lebih tebal yang di luar ya tebal ya. Tembok itu tebal 1,8 meter tebalnya. Kalau dijadikan meter, itu kalau hitungannya itu 6 kaki. 6 kaki itu kalau dikalikan ke meter itu dia 1,8 meter. Itu bayangkan tebalnya itu 1,8, hampir 2 meter tebalnya. Itu sebelah luar. Sebelah dalamnya itu, dalam hasil penelitian itu 12 sampai 15 kaki. Itu kurang lebih berapa? 3,5 sampai 4,5 meter. Yang sebelah dalamnya 3,5 sampai 4,5 meter. Bayangkan tebalnya dinding daripada tembok itu, Jericho itu. Itu sekeliling. Berapa luas Jericho, kota itu? Dari hasil penelitian John Garstang diperkirakan kurang lebih 4 hektar atau 40.000 meter kuadrat. Jadi bulat begitu, dia lingkar begitu ya kurang lebih. Itu temboknya itu luar biasa. Sebelah luar 1,8 meter,
Sebelah dalam dia 3,5 sampai 4,5 meter. Jadi bisa rumah di atas itu memang. Makanya rumah si Rahab itu di atas memang bisa. Karena lebarnya tembok itu, tebalnya tembok itu. Tingginya 9 meter dari hasil penelitian itu. Bisa Anda bayangkan bagaimana bisa runtuh tembok itu. Bagaimana bisa kota itu bisa dimenangkan atau dijarah atau ditaklukkan oleh Joshua. Tidak mungkin rasanya. Karena begitu tebalnya. Jarak antara tembok luar atau tembok luar itu dengan tembok yang di dalam itu. Kira-kira katanya itu jaraknya itu 3 meteran lebih. Bayangin saudara-saudara. Mau hampir 4 meter, ada yang 4 meter setengah, enggak pas-pas begitu ya. Tapi itu bayangin 3 sampai 4 meter dari sana kemari. Oke? Tembok luar di sana, di jaraknya lagi 3 sampai 4 meter, di situ lagi 3,6 meter lagi tebalnya lagi. Wah, 9 meter tingginya. Wah, itu luar biasa, Saudara. Tapi begitu tembok yang begitu kuat pun luar biasa itu bisa runtuh juga. Tuhan memerintahkan Yosua. Nah, cara hancurnya tembok itu inilah yang mau kita belajar coba. Caranya kalau baca dalam kitab Yosua 6 itu katanya begini. Kalau engkau katanya mau berperang kepada Jericho, caranya gampang sebenarnya, gampang sekali, nggak capek. Kelilingilah tembok itu selama 7 hari. Hanya kelilingi saja. Yang pertama, hari pertama kelilingi, tapi diam. Diam, nggak boleh bersuara sedikit pun, diam. Kelilingi saja. 1 kali, udah pulang. Yang bunyi apa? Yang bunyi cuman sangkakala. Imam di depan mengelilingi, ikut di belakang seluruh pasukan dan rakyat itu. Kelilingi tembok itu semuanya, kelilingi. Selesai 1 kali, pulang. Hari pertama seperti itu. Hari kedua kelilingi lagi, sama persis. Diam, jangan bicara. Diam saja. Lalu kemudian pulang. Yang bunyi hanya sangkakala, trompet. Suara sangkakala saja. Diam. Kelilingi saja. Hari yang ketiga begitu terus. Sampai hari yang ke-7. Hari yang ke-7 berbeda nih. Hari yang ke-7 karena hari yang ke-7 itu angka sempurna. Punya Tuhan. Itu dikelilinginya 7 kali, bukan 7 apa ya? 7 kali. Jadi 7 diam sekali. Diam tapi hanya sangkakala 2 kali. Pas yang ke-7 disuruh semua bersorak. Waktu disuruh bersorak itu teriakannya saya nggak tahu bagaimana. Bayangkan jumlah mereka 1 juta kurang lebih orang Israel itu. Ya tentunya anak-anaknya okelah ditinggal, katakanlah 500.000. Anak-anaknya nggak ikut kan, nenek-nenek juga nggak mau ikut kan, perempuan juga nggak ikut lah, kira-kira begitu ya. 500.000 teriak, ya, berteriak dan tiba-tiba runtuhlah tembok itu. Menurut penelitian John Gunstrang, dia berkata tembok itu runtuhnya bukan ke dalam, tapi keluar. Jadi runtuhnya itu ke sana, gitu. Bukan ke dalam sini, tapi sana. Di situ waktu runtuh ke sana, orang Israel memanjat runtuhan itu, masuk kota Jericho, ditebas semua, hancur dan dibunuh semua. Ditaklukkanlah kota itu. Kota yang sangat kuat dan sepertinya tidak mungkin bisa ditaklukkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh diam? Itu yang aku renungkan lama juga. Iya Tuhan ya. Kok kelilingi diam. Anda tahu waktu berkelilingin diam itu kan orang Yerikonya kan ada di atas tembok. Saya percaya pasti dimaki-maki mereka. Tidak ada juga ayatnya memang mereka dilempari dengan kotoran apa. Nggak ada juga ayatnya ya kan.
Tapi seandainya mungkin bisa saja itu terjadi, telur busuk dilempar sama mereka, bisa kan? Diolok-olok pasti mungkin diejek, dihina-hina. Tapi apa kata Yosua? Melalui Tuhan berkata, diam. Diam. Dihina dia, diam. Jangan ribut, jangan kau ngomong. Diam, 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 diam. Dengarkan saya. Kalau kau ingin menerima kemenangan dalam hidupmu dan saya, tembok Yeriko yang adalah bisa saja masalah dalam hidupmu, pergumulan dan segala sesuatu yang kau alami, bisa saja tembok Yeriko berupa sakit hati yang kau alami. Jalan yang paling bagus adalah diam. Jangan kau banyak ribut. Bukan kau cerita ke sana kemari, tak kemana-mana. Bukan itu. Bukan kau ceritakan begitu, semuanya kau ceritain semuanya sama. Sampai akhirnya seluruh Pulau Nias dan sampai ke Pulau Mentawai sana pun tahu semua. Jawabannya diam. Dimaki-maki orang, dihina orang, kau tidak perlu kau ceritakan sakit hatimu sama orang. Diam kau, kelilingi saja itu dengan tenang. Tapi ada sangkakala yang berbunyi, itu artinya adalah naikkanlah pujian penyembahanmu, karena bicara tentang alat-alat musik itu semua. Jadi waktu engkau ingin menang dan menaklukkan tembok Jericho dalam hidupmu, syarat yang paling penting saya belajar dari situ adalah diam. Saya bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, ternyata berapa banyak Tuhan dalam hidup saya, ketika banyak kesusahan yang menerpa, mungkin terlalu banyak orang yang menghina, reaksi atau respon saya banyak bicara. Harusnya adalah diam. Tenangkan diri. Perbanyak saja pujian penyembahanmu sama Tuhan. Dia akan bekerja dan berbicara, beracara dalam hidupmu dan saya. Amin, saudara-saudaraku. Kita seringkali ada sesuatu yang ya kita alami. Enggak senang kita kalau enggak menceritakan sama semua orang. Puji Tuhan kalau kita menceritakan pada orang yang tepat. Pada seseorang yang bisa kita percayai, ya oke lah. Tapi keseringan kita sampai kemana-mana sakit hati itu. Sekali lagi saya katakan, diam. Perbanyaklah doa Anda. Maka pada hari yang ketujuh itu runtuhlah. Nah, di sini kita belajar lagi satu hal tentang jatuhnya Jericho. Di dalam Yosua pasal 6. Anda baca nanti ya tentang mengelilingi itu ya. Oke. Sekarang ayat yang ke-17. Ada sebuah perintah. Mari kita lihat 17. Ada sebuah perintah sampai 19. Menarik perintah itu. Sekali lagi lihat ya. Ayat 17 pasal 6. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Jadi semuanya dimusnahkan, dikhususkan bagi Tuhan. Hanya Rahab perempuan sundal itu, nah seperti saya bilang tadi, akan tetap hidup. Itu jangan dibunuh. Karena sudah menolong kedua pengintai waktu itu. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Begitu pesan daripada Yosua. Lalu kemudian ayat 18. Tetapi kamu ini, perhatikan ayat ini. Jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi nggak boleh diambil barang apapun dari kota Yeriko. Kota yang penuh dengan kesombongan yang merasa dia tidak pernah bisa ditaklukkan itu. Jangan diambil apapun.
maka dihancurkan semua, dibunuh. Raja, rakyat, ternak, semuanya dihancurkan. Bagaimana kalau ada barang-barang yang berharga? Ayat yang ke-19 berkata, segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, kalau ada emas perak ditemukan, tidak boleh diambil. Itu semuanya dikumpulkan, diberikan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Itu digunakan untuk apa? Melakukan ibadah, dipergunakan untuk peribadatan. Mungkin dibentuk nanti, dijadikan cangkir emas, atau apa saja. Itu urusan imam untuk peribadatan. Jangan diganggu, tidak boleh diambil. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang bernama Achan dari keturunan suku Yehuda pada pasal 7. Yang terjadi adalah dia mengambil barang yang berharga. Waktu sudah mereka taklukkan, dilihatnya ada barang emas, perak. Ada baju yang maha indah. Apa yang terjadi? Yosua setelah melihat bagaimana Tuhan bekerja menaklukkan kota Yeriko, dan mereka akan memasuki kota yang lain namanya Ai. Kota Ai ini lebih gampang. Temboknya tipis lah, kira-kira begitu. Enggaklah sekuat daripada kota Yeriko. Yosua berpikir, perhatikan baik-baik. Yosua berpikir, Yeriko saja yang besar tumbang hancur, apalah kota Ai, kecil lah ini. Maka dengan semangat, dengan keyakinan, dia kirim tentara menghancurkan kota Ai. Yang terjadi dalam pertempuran, pasukan dari kota Ai, tentara dari kota Ai menewaskan banyak orang daripada orang Israel, dan mereka kalah dan akhirnya mundur kembali ke perkemahan. Saat sudah kalah itulah Joshua sebagai pemimpin merasa bertanggung jawab. Dia menangis di hadapan Tuhan dan dia mulai berkata, Tuhan, kau katakan tadi sama aku bahwa engkau menyertai aku memimpin bangsa ini. Tapi kenapa kalah Tuhan? Malu kali rasanya dia sebagai pemimpin. Tapi Tuhan berkata, ayat yang ke-10 pada pasal 7. Berfirmanlah Tuhan, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang di khususan itu. Mereka mencurinya, menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Oh, Tuhan bilang, karena ada dosa kau mencuri punyaku, kata Tuhan. Jadi, perhatikan baik-baik. Akhirnya saya mendapat sebuah kesimpulan penting. Kenapa seseorang tidak berkemenangan dalam hidupnya juga? Dalam perjalanan kehidupannya ke depan juga, dalam dia menata hidupnya. Kenapa selalu gagal? Kenapa selalu kalah? Perlu kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita sudah melakukan dosa. Salah satunya adalah mengambil yang punya Tuhan. Saudaraku, dalam perjanjian lama ada beberapa kata Alkitab itu milik Tuhan. Saya belum membuka ayatnya, tapi saya memberitahu. Ada satu misalnya gini. Di dalam mempersembahkan korban bakaran, Tuhan selalu bilang itu lemaknya itu punya Tuhan. Makanya harus dibakar, dipersembahkan ke Tuhan. Itu punya Tuhan lemaknya. Tapi kita, lemaknya itu kita makani, punya kita. Anda mengerti maksud saya? Halo? Halo? Lemaknya itu kita makan punya kita. Akhirnya cepatlah kita mati. Rupanya saya makin ngerti. Memang lemak itu punya Tuhan. Harus dibakar, kata Alkitab. Darahnya binatang itu
harus dicurahkan. Tapi kita makan ya kan? Darahnya kan? Halo? Campur jeruk nipis kan? Bilang dulu kiri kanannya. Iya kan? Bilang dulu. Makanya nggak heran. Banyaklah bakteri itu di darah kita ini. Apalagi yang menjadi milik Tuhan dalam konsep perjanjian lama. Itu adalah persepuluhan, itu milik Tuhan. Jangan kau ambil yang milik Tuhan. Itu punya Tuhan, itu dikhususkan buat Tuhan. Kenapa 1/10? Sebenarnya semuanya punya Tuhan. Amin ya. Nggak ada sebenarnya punya kita. Kita pun apapun itu punya Tuhan ya. Cuman orang Israel itu terkenal pelitnya setengah mati. Tahu? Pelitnya setengah mati orang Israel. Orang Yahudi itu. Nagule. Saking pelitnya itulah. Maka Tuhan mematok. 1/10 itu milik Tuhan. Harus diberikan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Begitu. Jadi saudara-saudara, bagian Tuhan, ya bagian Tuhan. Jangan diambil gitu. Diambil, habis. Habis. Saya suka lihat gini. Kalau ada orang sebagai bendahara sebuah persekutuan doa pun, kalau kami dulu di kampung saya itu selalu diajarin, tidak boleh mengambil milik atau uang dari beberapa hal penting. Yang pertama, jangan kau ambil milik para janda-janda, karena kau pasti celaka. Yang kedua, jangan kau ambil milik pekerjaan Tuhan di gereja, jangan kau curi. Jadi kalau menghitung uang, jangan kau ambil, harus teliti. Ambil, celaka. Bukan berarti Tuhan itu suka mencelakakan, bukan. Karena itulah menjadi dasar setan masuk, menyerang kita. Yang ketiga adalah jangan kau ambil milik perkumpulan, mengerti? Apakah itu perkumpulan dalam bentuk yang mengatasnamakan Tuhan atau perkumpulan mengatasnamakan saudara? Susah ke depannya. Tetapi kalau kita belajar dari sisi kebenaran, milik Tuhan, kalau sudah kita berikan, itu memang milik Tuhan, kita bagikan, itu bukan punya kita. Biasanya untuk yang lain kita akan gentar. Kita pasti akan gentar. Artinya Tuhan nggak boleh main-main begitu ya. Sehingga ketika kita lihat punya orang pun kita bisa agak tenang. Enggak kita menjadi orang yang tamak rakus begitu. Diambil saudaraku oleh Achan, akibatnya memang fatal sekali. Waktu mereka perang, mereka kalah. Sampai akhirnya Joshua memanggil seluruh orang-orang Israel, suku-suku, diundilah, dan dari satu suku ke suku lah didapati suku Yehuda. Dari suku Yehuda didapati dari keturunan Zerah, dari keturunan Zerah Zabdi, dan akhirnya ditemukanlah satu keluarga ini. Dari hasil itu namanya Achan. Achan mengaku karena sudah tersudut. Achan mengaku karena memang sudah ketahuan. Harusnya dia mengaku sebelum ketahuan. Karena Joshua sudah mengatakan itu. Dan akibatnya Achan adalah ayat 20 pada pasal 7. Pada pasal 7 ayat 20. Achan menjawab Joshua, katanya, benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal perak dan sebatang emas dan 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya disembunyikan dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Dia ngaku akhirnya.
Tapi yang terjadi, pengakuannya sudah terlambat. Yang terjadi, Joshua mengumpulkan semua harta bendanya, tendanya, dan anak-anaknya di satu tempat di situ. Apa yang dilakukannya? Joshua berkata, seperti engkau mencelakakan kami, maka engkau juga akan celaka. Lembu, sapi, domba-dombanya, pokoknya ternaknya semua dikumpulkan, kemahnya ditaruh di situ. Namanya di sebuah tempat lembah Akor. Akor itu datang dari Akan. Akan itu Akor. Lembah Akor itu bicara tentang kesedihan. Dilontarilah dengan batu Akan dan seluruh anak-anaknya tadi, dan semua harta dilontari dengan batu. Bayangin 1 juta manusia melontari dengan batu. Apa enggak sudah bonyok lah, matilah di situ. Jadi timbunan puing lah dia, jadi timbunan batu di situ. Dan disebut dia lembah Akor. Sampai hari ini katanya masih ada. Lembah Akor adalah lembah penderitaan, lembah kesedihan. Yang menarik selanjutnya, Allah kita bukan Allah yang pelit. Pada waktu selanjutnya kota Ai dibinasakan. Kota Ai akan dihancurkan. Apa perintah Tuhan? Beda dengan waktu kota Jericho dihancurkan. Dengarkan saya baik-baik. Waktu memasuki tanah Kanaan, mereka masuk tanah itu di mana mereka sudah ada di wilayah tanah Kanaan. Yang menarik, yang harus Anda tahu, bahwa saat itulah manna yang biasanya mereka peroleh, setiap pagi mereka peroleh, mereka tidak peroleh lagi. Tuhan tidak mendatangkan manna lagi. Setelah mereka melakukan sunat dan paskah itu, coba perhatikan Yosua pasal 5 ayat yang ke-12. Yosua pasal 5 ayat 12. Berhentilah manna itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi, tapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tibalah saatnya mereka harus berusaha di tanah perjanjian. Tibalah saatnya mereka harus sudah menjadi seorang yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Sebelumnya mereka di padang gurun, tidak ada lagi cara mereka bagaimana, karena mereka terus berjalan dipelihara Tuhan dengan makan manna. Setiap pagi Tuhan beri seperti ketumbar dia kecil-kecilnya, dan itu ada di tanah dan mereka pungut itu, lalu mereka masaklah itu menjadi makanan mereka. Tetapi ketika masuk tanah perjanjian, manna tidak ada lagi, dan mereka mulai menjalani hidup dengan berusaha dari apa yang mereka bisa upayakan makanan mereka di tanah perjanjian. Pada pasalnya yang ke-8, Ai dibinasakan judulnya. Beda perintah Tuhan. Ingat, manna tidak ada lagi. Semuanya itu sudah usahanya itu harus dilakukan oleh orang Israel. Tuhan itu luar biasa. Pasal 8, apa yang Tuhan bilang? Ayat 1 dan 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut, jangan tawar hati, bawalah seluruh tentara, bersiaplah. Majulah ke Ai, ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, kotanya dan negerinya, rakyatnya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Jericho dan rajanya. Jadi kepada rajanya, penduduknya semuanya lakukan. Apa itu? Bunuh semua, tumpas semuanya, kata Tuhan. Tapi ada catatan kecil selanjutnya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kau jarah. Wow, Tuhan bukan pelit. Kalau di Jericho Tuhan bilang tidak boleh, semuanya dikhususkan untuk Tuhan. Mengapa itu semuanya dikhususkan untuk Tuhan? Karena itu adalah buah sulung mereka yang pertama sekali tiba di tanah Kanaan. Dalam konsep perjanjian baru, kalau engkau bekerja, hasil pertamamu dari apa yang kau dapat itu berarti kau berikan buat Tuhan. Karena dengan cara itulah Tuhan akan memberkati engkau di langkah selanjutnya dalam pekerjaanmu.
Anda mengerti maksudnya? Dan Tuhan tidak pelit. Selanjutnya kota Ai dibinasakan. Tuhan bilang apa? Sekarang segala barangnya dan semua hasil ternaknya, apapun hasil kebunnya, apapun yang dia di situ, silahkan kau jarah semuanya. Kau ambil menjadi bagianmu. Wis. Si Achan tadi tidak sabar. Mengerti maksudnya? Achan tidak sabar. Harusnya dia sabar menunggu bagian Tuhan pasti memberi. Dia tidak sabar. Akhirnya mencelakai dia dan seisi rumahnya. Mencelakai anak-anaknya juga sampai akhirnya dilontari batu. Mati semua. Enggak sabar dia menunggu. Padahal sebenarnya Tuhan ingin memberikan. Ketika Ai itu dibinasakan, semua boleh kau ambil jarahannya. Saudara-saudaraku, saya pikir sampai di situ dulu. Anda bisa baca selanjutnya pada pasal-pasal selanjutnya. Kalau Anda ingin lebih lagi mengerti, bacalah Yosua 1 sampai 9. Pasal 1 sampai pasal 9 di rumah. Renungkan dengan baik, pelan-pelan baca dalam hidup saudara. Anda akan melihat banyak hal-hal yang indah yang Tuhan sampaikan, nyatakan dalam hidup saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita hari ini yang mendengar firman ini? Apa yang Tuhan sedang katakan kepada saudara hari ini? Apa yang Tuhan sedang koreksi hidup saudara hari ini? Apa yang Tuhan sedang tegur dalam hidup saudara hari ini? Apa? Coba Anda sekarang cek dalam hidup kita. Sekali lagi saudara-saudaraku, mulai bagaimana Yosua memasuki tanah perjanjian itu. Menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana berbicara tentang baptisan ada di sana. Bagaimana kita menjadi manusia yang baru di sana. Dalam konsep perjanjian baru maksud saya. Dan kemudian kita harus berusaha. Walaupun kita sudah menjadi manusia yang baru, kita harus punya sebuah kerinduan untuk terus berusaha tentunya. Mana sudah berhenti. Segala sesuatunya awalnya bisa saja karena engkau pertama ikut Tuhan. Pertama-tama itu kayaknya indah sekali memang. Berdoa apa semua kayaknya ditolong Tuhan. Simsalabim lagi berdoa jadi ditolong Tuhan. Sepertinya semuanya gampang sekali ditolong Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan sepertinya membiarkan kita sendirian. Menyelesaikan semua tugas kita seperti kita sendirian menghadapi hidup. Tapi sebenarnya Tuhan sedang melatih kita berperang. Tuhan sedang mengajari kita berperang untuk memasuki tanah perjanjian kita. Peperangan kita apa? Bukanlah dalam konsep perjanjian baru ini. Kita sekarang bukanlah musuh kita, lawan kita. Bukanlah suami kita. Musuh kita bukan istri kita. Kitab Efesus 6 bilang. Sebab katanya yang menjadi perlawanan kita selalu. Yang menjadi musuh kita bukan darah dan daging. Ini bukan darah dan daging, bukan ini, bukan kita ini. Tapi katanya kita harus menghadapi pemerintah-pemerintah, penguasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, roh jahat di udara. Itulah musuh kita. Saudara-saudara, kenapa ada orang yang berselingkuh misalnya? Kenapa ada orang yang akhirnya jatuh dalam perzinahan atau berselingkuh kepada wanita lain, pria lain? Jawabannya karena sudah ditipu oleh kuasa kegelapan itu. Ada masalah dengan suami atau masalah dengan istrinya, langsung setan berkata perkataan-perkataan yang sangat menjengkelkan sebenarnya ditambahkannya pada kita. Contoh, dia bisa menaruh dalam pikiran kita, hati kita, dia berkata, tengok lihat pasanganmu, lihat istrimu, lihat suamimu kan. Tidak peduli dia samamu kan, tengok kan. Begitulah, untuk apalah kayak gitu istri. Udahlah, ceraikan aja lah, itu apa itu suami. Bunuh aja lah istrimu. Akhirnya itu berkecamuk. Lebih bagus kau cari yang lain. Mungkin dia berkata lagi, setan berkata, udah salah kau, itu salah. Memang kau sudah salah pilih kau. Nggak cocok memang, dulu kan ada pacarmu yang lama, itu sebenarnya yang pas samamu.
Kalau ini nggak cocok sama pacarmu yang dulu itu, wih mantap kali sebenarnya. Padahal kalau kita lihat pacarnya yang dulu juga menikah, hancur juga nya, sama juga nya. Jadi sebenarnya setan coba mempengaruhi kehidupan kita terus menerus. Itu yang harus diperangi. Itulah termasuk apa? Tembok Jeriko dalam hidup kita yang harus diruntuhkan. Tembok Jeriko itu harus dihancurkan. Biar kita berkemenangan dan berkemenangan terus dalam kehidupan keluarga kita. Saudara-saudaraku, kami selalu mengajarkan sebagaimana buruk, sejelek apapun, bagaimanapun kondisi keadaan pasangan kita. Belajarlah untuk tetap tenang. Belajar untuk tetap kita bisa berkata-kata dengan benar. Kenapa saudara? Karena saatnya akan tiba. Kita ini makin tua Halo, Bapak, Ibu. Ayo Ibu, makin tua kita ini. Aku umurku tahun ini udah 50. Udah mau memasuki hari Jumat, mau hari Sabtu ini. Mengerti maksud saya? Ini sudah hari Jumat, saya udah di akhir Jumat ini. Ingatkan dulu saya bilang, per 10 tahun itu bicara hari. Hari Senin 10 tahun kan gitu kan. Selasa 10 tahun. Ya, ingat ya, sampai hari Minggu habis. Habis hari Minggu itu habis. Jadi jangan lagi kau bilang bagaimana? Udah Jumat, siapa di sini? Jangan-jangan ada yang Sabtu bukan? Halo. Tapi Pak, umur saya 51. Iya, 51 itu Anda sudah Sabtu, cuman Sabtu subuh. Masih pagi-pagi dia, betul. Betul sih. 59 umur saya Pak, iya masih Sabtu. Tapi Sabtu udah malam, tengah malam itu. Begitu tank 60, masuk. Tunggu hari Minggunya. Habislah udah. Tunggulah lewat. 61, udah masuk tuh hari Minggu. Cuman hari Minggu subuh, jam 1 pagi-pagi dia masih itu. Sadar gak gitu ini? Saya kadang-kadang mikir diri saya, iya Tuhan. Apalagi kalau sakit saya kadang-kadang muncul gitu. Saya lihat istri saya, balik. Kadang-kadang kami berantem juga kan. Ya kan ribut juga kami. Ya kok memang Pak begini-gini. Ya kamu ya, agak ribut. Tapi akhirnya saya sadar juga, Tuhan. Noa tua saya. Noa tua. Sadarlah kita. Sadarlah. Halo, makin tua kita ini. Jadi ya sudahlah. Tapi Pak, bagaimana istriku begini? Ya sudah, terimalah apa adanya. Ya tapi Pak, begini. Ya sudah, udah nasib mulai itu. Lu bagaimana lagi? Ya sudah, tenangkan diri. Doakan. Teduhkan hati. Saya percaya Anda akan mampu mengalahkan tembok Jeriko itu dalam hidup saudara. Amin saudara-saudaraku. Saya percaya tembok Jeriko itu akan hancur dalam hidup saudara. Anda akan berkemenangan. Anda akan diberikan Tuhan sesuatu yang supranatural. Yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin dibuat Tuhan. Apa yang tak bisa dibuat Tuhan? Semua bisa. Pada kesempatan ini saya berharap semua kita dalam jemaat hari ini, ya luar biasa. Kemarin kami baptisan air, luar biasa. Banyak keluarga-keluarga yang dibaptis. Ada 9 keluarga, 8 apa 9 saya lupa. Foto-fotonya, tapi di grup tuh sudah bisa lihat dari grup gereja ya. Saya nggak bisa, sampai saya di rumah mau tidur juga terbayang begitu. Iya ya, luar biasa ya gitu. Mereka memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ketika saya membaptis, saya dengan istri membaptis, ada ibu-ibu itu sampai nangis, sampai menyerahkan diri lalu berdoa. Segala sesuatunya dia serahkan ke Tuhan, segala sesuatunya dia katakan ke Tuhan, Tuhan inilah aku Tuhan, begini aku Tuhan, begini. Lalu kemudian saya baptis, begitu selesai saya lihat wajahnya itu, waduh beda sekali. Ada seorang bapak, sayangnya dia belum hadir hari ini. Saya berharap dia nanti kasih kesaksian. Dia punya masalah sakit perutnya juga yang begitu sulit sekali. Tapi saya melihat setelah dia dibaptis, dia gembira, dia riang.
Sebelumnya dia merasa dia begitu lemah. Setelah itu maka mulailah kami cerita di rumah Pak Dr. Hotman. Panjang cerita kami semua. Sampai akhirnya rasanya nggak mau pulang. Ada pula pisang goreng waktu itu saudara-saudaraku. Nggak mau pulang rasanya. Semuanya ngomong. Ya saudara-saudaraku. Hidup ini makin tua kita ini. Halo? Oke, amin saudara. Siapa di sini yang sudah hari Jumat? Coba angkat tangannya yang hari Jumat. Oh enggak ada ya, masih hari Minggu semua atau Senin semua ini ya? Hah? Siapa di sini yang sudah hari Jumat? Ya angkat tangannya dulu yang udah hari Jumat, yang hari Jumat. Oh ibu Jumat ya. Siapa lagi yang hari Jumat yang 50 tahun umurnya? Yang 50 tahun, tinggi-tinggi dulu, tinggi-tinggi biar saya lihat dulu. Biar saya tahu mempersiapkan diri juga saudara-saudara. Hari Jumat. Siapa yang sudah hari Sabtu di sini hari Sabtu? Oh satu, oh hari Sabtu. Sabtu. Siapa lagi yang hari Sabtu yang umurnya 60, udah mulai gitu, 50, 60. Cuman sama Gian. Luar biasa ya. Berarti kita semuanya masih hari Senin ya. Ada pula yang angkat tangan begini. Artinya ragu-ragu dia. Jumat apa Sabtu aku ini kan. Umurnya pun dia sudah lupa. Ayolah saudara-saudara. Ayo semua kita bangkit. Taklukkanlah tembok-tembok Jeriko itu dalam hidup kita. Bersama Tuhan kita pasti kemenangan. Amin. Beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang.